Yang dimuliakan guru kita Ustaz Al-Fadhil Ustaz Fahru Matahari Betul Hayat. Amin. Para sahabat Masjid Nur segenap jamaah Majlis Rasulullah, Masjid Rasulullah serta hadirin wal hadirat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukurillah suatu pada malam hari ini kita semuanya bersama-sama membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi yang dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia, Nabi yang agung yang diagungkan Allah yang Maha Agung di tempat yang mulia yaitu masjid. Kita semuanya i'tikaf, nawaitul i'tikaf di hari masjid. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa. Senantiasa Allah Ta'ala angkat derajat dan selalu diberikan pahalanya, sehingga nanti kelak yaumul qiyamah kita bisa menjadi umat yang dibanggakan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang namanya manusia hidup itu selalu berusaha sekuat tenaga bagaimana manusia itu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kita berusaha. Maka satu-satunya cara biar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat yaitu dengan ilmu. Ilmu apa saja terutama agama. Man arada dunya fa'alayhi bililmi wa man arada al-akhirah fa'alayhi bililmi wa man arada al-akhirah fa'alayhi bililmi. Namun tidak cukup dengan ilmu saja, melainkan diteruskan dengan amal. Ilmu yang kemudian diamalkan nanti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ilmu yang tidak disangka-sangka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man 'amila bima 'alima wa rafa'a ilma ma la. Ilmu yang tidak ia ketahui, ilmu yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat guru hanya memberikan ilmu bagaimana bercocok tanam, bagaimana cara bertani, diberi bekal bibit, diajari bagaimana bertani, bercocok tanam. Kemudian si murid mendapatkan ilmu itu, cara itu, dan mengikuti apa yang dijadikan ajaran gurunya. Sudah. Ada kemudian padi itu tumbuh besar, kemudian ada hasil sampai panen, itu sudah bukan dari guru lagi, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ilmu. Kita dapatkan materi-materi itu dari guru. Bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya wudu, bagaimana kita ini punya akhlakul karimah menghadapi orang yang lebih tua, menghadapi orang yang lebih kecil. Semuanya diajarkan, termasuk tadi azan. Bagaimana itu ceritanya azan itu? Diajarkan azan dan kemudian azan sampai sekarang itu adalah ajaran. Namun ketika ilmu itu diamalkan
maka beruntunglah orang tersebut mendapatkan fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan kita mohon waqtina ada pada amin ya rabbal. Dia adalah fitunya hasanah fitunya hasanah dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala berfirman laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Silakan mau mengikuti orang-orang besar lainnya silakan, tapi tidak ada yang agung, tidak ada yang besar kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpinnya yang paling depan, sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul anbiya wal mursalin. Maka disinilah kemudian kita selalu mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya jangan bosan-bosan terus menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kemudian Nabi Muhammad SAW tumbuh cinta. Begitu timbul cinta dalam hati kita, ingin tahu apa yang disampaikan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, apa yang jadi keputusan Nabi, apa sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana sirahnya Nabi, perjalanan hidup Nabi, bagaimana surahnya Nabi, bentuk fisiknya Nabi Muhammad SAW, dan sarirah bagaimana hatinya Nabi Muhammad SAW. Itulah kemudian kita ingin pelajari. Dari situlah maulid inilah mulai tanda-tanda kemuliaan seseorang akan didapatkan. Tinggal mau istiqomah, tinggal mau lurus gak niatnya. Kalau niatnya karena Allah dan Rasul, wa man kana hijratuhu ila Allah wa Rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa Rasulih. Wa man kana hijratuhu li dunya yusibha aw imra'atin fa hijratuhu ila Allah. Tinggal niatnya nanti. Kalau hijrahnya karena Allah Rasul, maka dia akan mendapatkan hijrahnya Allah dan Rasul. Tapi kalau hijrah di dunia, karena dunia sesuatu yang tidak ada pahalanya, apalagi sampai dosa dunia. Awal berarti yang Tuhan perempuan yang akan dia nikahi, bahwa maka hijrahnya dia akan dapatkan niatnya ini. Disinilah hati-hati niatnya kita, karena sama-sama kita ngaji, sama-sama kita ingin tahu Nabi, tapi kenapa ini jogging ini kok enggak? Karena tadi niatnya lurus ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu awal hadisnya. Maka hijrah ila Allah Rasul, hijrah ila Allah Rasul. Maka hijrah ila Rasul, oleh karena itu kita perbaiki supaya betul-betul kita meraih keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Ikuti sunnahnya. Kalau sudah kita dapatkan ilmunya, jangan lupa amal. Kalau sekedar ilmu saja itu syariat, sedangkan syariat harus diamalkan, itu namanya thariqah. Orang kadang memahami thariqah bagaimana, thariqah berapa, mengamalkan ilmu itu thariqah. Nah nanti hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat itu bagaikan kapal, thariqah itu bagaikan laut yang dilewati, sedangkan permata adalah
Tapi nggak mungkin orang itu mendapatkan permata kecuali melalui laut dan dengan kapal. Kecuali ketika dia naik kapal di laut sudah syariat thariqah, dia nggak mau tahu tujuannya itu apa, sehingga nggak dapat laut, nggak dapat apa. Kemudian, oh ternyata dia mau main-main aja di kapal. Oh ternyata untuk mendapatkan yang lain sudah, dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Oleh karena itu, depan kita selalu Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu adalah depan kita, maka kita selalu mengucap Sayyidina Muhammad. Bagaimanapun kita nggak bisa kecuali menyebut Nabi Muhammad dengan Sayyidina Muhammad, Imamuna wa Qudwatuna wa Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad di depannya. Dan jangan sampai ketika kita mau beramal, jangan sampai kita tidak ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena amalannya kita ini, ilmunya kita adalah ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan coba-coba mau mengamalkan suatu amalan yang bukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita ini ahli sunnah. Biarkan orang mengatakan bid'ah, silahkan, maaf. Kita itu namanya kelompok kita ahli sunnah wal jamaah ala madhhab arba'ah, dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah, jelas mengikuti ulama yang bersambung sampai Rasulullah SAW. Tinggal kita mau pegangan atau tidak. Begitu kita lepas, sudah. Tapi kalau mau pegang, ya akan selamat. Dan mudah-mudahan minal katubin wa awalnya bis-sholihin, sertakan kita dengan orang soleh. Disitulah kemudian kita punya amalan. Cuma ada yang kita ikuti itu yang sifatnya teks, memang ada redaksinya, ada yang konteks, yang tersirat. Yang tersirat inilah yang paham ulama-ulama kita. Jadi jangan kemudian kita ngikuti Imam Syafi'i contohnya, berarti kita ngikuti Rasulullah SAW. Ini pemahamannya bodoh dan konyol. Kita ngikuti Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i orang yang paling paham Quran dan Sunnah. Karena Sunnah itu ada yang tersirat dan ada yang tersurat, ada yang berupa teks, ada yang berupa mantuk. Ada mantuk, ada mafhum, ada teks, ada konteks. Ulama-ulama itulah seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Kita ikuti Syafi'i. Bahkan beliau dijuluki Nasirus Sunnah, imamnya kita ini. Keterlaluan kalau dibilang kita ini tidak ikuti Rasulullah. Ikuti Rasulullah, pemahaman Imam Syafi'i di dalam, ikuti Abu Hasan Asy'ari di dalam akidah, dan ikuti imam-imam. Makanya mereka kita sebut imam karena kita ikuti. Kenapa ikuti Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i mengikuti Rasulullah. Kenapa mengikuti Imam Abu Hasan Asy'ari? Karena Abu Hasan mengikuti Rasulullah. Dan imam-imam yang lain yang kita sebut imam karena mereka mengikuti Rasulullah SAW sampai tembus ke atas daripada sahabat-sahabat Nabi. Lalu ada yang tanya, sahabat-sahabat Nabi, kenapa nggak ahlul bait Nabi? Ini kita ngomong akan terpecah umat ini 73 golongan. Semuanya akan tergelincir ke api neraka kecuali satu. Tapi jangan bayangkan, oh
Satu tapi kayak tembok, sementara 72 itu kayak skala-skala. 70 yang satu tembok besar, yang kokoh, yang disebut sawadul a'dham, mayoritas. Mereka lah firqah najiyah, mereka kelompok yang selamat. Dan itu adalah jalannya atau firqahnya man ana alaihi wa ashabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kelompok rasa sebutnya kita orang bukan ashabnya Nabi, kalau kita ahlul baitnya Nabi. Ini berarti ini enggak memahami makna sahabat. Bahkan orang-orang kita pun masih belum paham bahwasanya definisi sahabat itu adalah orang yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman serta meninggalnya pun dalam keadaan beriman. Tapi dalam hadis, dalam sekolah hadis definisinya begitu, sehingga siapapun baik dari kalangan keluarga Nabi maupun dari orang luar, dari luar rumah Nabi, dari dalam Nabi siapa? Sayyidina Fatimah, Siti Khadijah, istri-istri Nabi, putrinya Nabi, mantunya Nabi, cucunya Nabi, dan siapapun yang bertemu Nabi beriman dan meninggal dalam keadaan beriman, itu disebut sahabat. Makanya ada waktu asrakal ada baca marhaban bin Nabi wal anbiya wassahabah. Oh enggak alir. Kadang kita bersalah menyebut dua luarnya. Nanti definisi luar itu juga begitu. Ada khusus, ada umum. Jika kita pahami ajaran kita adalah ajaran Nabi dan sahabat Nabi Muhammad, meliputi keluarga Nabi, sehingga keluarga Nabi bisa disebut sahabat. Kalau sahabat tidak bisa disebut keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jelas istri Nabi. Di golongan mereka yang mengatakan pencinta Ahlul Bait, istri Nabi katanya bukan keluarga Nabi. Kalau kita tengok ini nama Yulidullah Yujiba Al-Qumurisa Ahlul Bait itu ada bilang justru ayat ini membicarakan istrinya Nabi. Coba kita tolak lagi pelajaran. Cuma Nabi SAW mempertegas lagi yang lebih khusus, yaitu mereka adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Liham satu itu Al-Mustafa wal Murtada Sayyidina Ali, Al-Mustafa wal Murtada Nahuma, dan kedua anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, wa Fatimah dan Sayyidina Fatimah. Ini ajaran kita ada sunnah wal jamaah. Oleh karena itu kita sebut juga Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, dan juga Ahlussunnah mengatakan selain istri, keluarga itu anak, cucu, mantu, juga cucunya berikut Sayyidina Ali Zainal Abidin, anaknya lagi Imam Muhammad Baqir, anaknya lagi Imam Ja'far, anaknya lagi Imam Musa Tadir atau adiknya Ali Muridi, anaknya lagi Imam Nadim, anaknya lagi Imam Isa, anak lagi Imam Ahmad Muhajir. Ini Ahmad bin Isa itu ada dua. Ahmad bin Isa yang di atas itu panggilannya sebutannya Ali bin Ahmad bin Isa bin Zaid. Kadang nggak mau baca tulisannya itu Imam Ahmad
bin Isa bin Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Sedangkan ini Imam Ahmad Al-Muhajir, ada panggilan Muhajir. Kalau itu tidak ada panggilan Muhajir. Sehingga kadang ada orang kata bukan di situ makamnya, tapi di sana. Di sana lihat, kita bisa buka, bisa diproses buka, jelas namanya Sayyid Ahmad bin Isa bin Zaid. Makanya tercintanya Zaidiyah bin Ali Zainal Abidin. Ali Zainal itu ada namanya Zaid. Zaid itu meninggal digantung. Saudaranya Imam Muhammad Baqir itu panggil Imam. Kenapa? Karena mereka mujtahid mutlak, mereka yang paham Quran dan hadis, dan kita mengikuti mereka. Kita dapatkan dari mana? Ada kitabnya. Ada ainiyah, syarah ainiyah. Karena Sayyid Ahmad bin Zaid Habsyi bisa kita baca bagaimana siapa ketika kita tahu siapa mereka, ajarannya apa, ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Jujur-jujurnya kemudian mereka bermadhab Syafi'i sampai Al-Habib Abdullah Haddad Syafi'i. Ketika beliau ini melihat masalah air, bahwasanya saya contoh kepada pendapatnya Imam Malik, tapi karena ada dengan salafnya dulu mereka yang di Syafi'i, saya pun tetap bermadhab Syafi'i. Coba hadirin di Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita tetap selalu meyakini ajaran ini, jangan bimbang, terus pegangi. Wastabsat Quran dan sunnah wal kitab Allah wa sunnah wa hadapullah bin as-salam. Pegangi Quran, pegangi sunnah, pegangi amalan salafus saleh, ilmu-ilmunya. Jangan mengarang, dan situlah kemudian kita akan sampai ke tujuan. Jangan melepas guru-guru kita, siapapun guru kita, yang penting terus mutasil sama Rasulullah SAW, ikuti ajaran-ajarannya. Apalagi kita masuk pada zaman fitnah, yang mana Rasulullah SAW mengingatkan tentang tabi'unna sunan alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law benar-benar kalian akan mengikuti langkah-langkah umat sebelum kalian, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sejengkal, hati pelan-pelan dari sejengkal sahasta sampai belum masuk lubang biawak, artinya sesuatu yang gak mungkin kita akan lewati, nanti pas akan kita ikuti juga. Tambah dulu, tambah ya mungkin nanti pelan-pelan. Kalau mereka bertanya, Yahudi dan Nasara, apakah itu ajaran itu Yahudi Nasara? Kalau kata Rasulullah, lalu siapa kalau bukan mereka? Bagaimana keadaan kita? Tidak usah orang-orang luar, kita dan keluarga kita bagaimana? Ini semua karena kitab yang dibuka. Walaupun kitab Safinah buka, Sulamul Tauhid dibuka, kita sudah mau banyak membuka yang nggak jelas, berita-berita yang nggak jelas, penemuan apa yang menunjukkan suatu penemuan, hasil riset, ulama kita sudah, mereka sudah membuka kitab, sudah matang, sudah yakin. Maka kembali kepada Al-Quran, kalau ada masalah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli. Menemukan kitab, tanya kepada ahli kitab. Menemukan
Jangan main goreng sendiri, hasilnya gosok. Bahkan hasilnya bukan gosok lagi, racun yang tadinya ngikuti ulama-ulama sebelumnya sudah goyah. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana nanti ketika dia akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena dijelaskan qul bil insani min al-haqqi qul bayyul muta'atu lahu. Kadar nanti dekatnya orang yang berjamaah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut kadar dia mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mau nyoba-nyoba langkah-langkah yang tidak jelas, bagaimana? Masih mending orang-orang bodoh ketika dia umpama tidak ikuti sunnah, dia nggak ngerti dan mereka merasa bodoh, masih kurang pengetahuan, sehingga mereka orang bodoh masih mau ngaji, masih mau mendengarkan, dan insya Allah kemudian mereka jadi orang-orang pintar, orang-orang. Tapi kalau sudah kepintar, dia buka majelis taklim sendiri, tapi ajaran-ajarannya menyimpang daripada ulama-ulamanya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi hadis apa yang diramalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mukjizat. Beliau mengatakan ada ad-dinu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada. Islam agama itu datang aneh. Nabi Muhammad dihina, dicemooh, bahkan direncanakan membunuh. Ini perjalanan Isra, perjalanan hijrahnya Nabi bagaimana? Sudah ditawarkan siapa yang akan membunuh Nabi Muhammad bakal mendapatkan balasan setimpal. Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar betul-betul diintimidasi, tapi kemudian Allah berikan makmur, menyebar sampai pelosok-pelosok, sampai ke Indonesia, sampai ke kampung-kampung. Badar wanita, tapi wasaya utuh wanita kalau pada nanti akan kembali lagi anak lagi. Bertemu orang muslim dengan muslim yang semestinya assalamualaikum, begitu assalamualaikum aneh. Nanggapnya kalau salam itu kalau kenal, kalau nyapa nggak kenal sokok. Heran, ini tanda-tanda akhir zaman. Ketika orang salam kepada orang yang dia kenal, berarti tambah dekat kiamat. Kalau yang kenal nggak mau salam, padahal dijelaskan tanda-tanda kiamat itu ketika dia menyapa salam dengan orang yang dia kenal saja, itu sudah tanda-tanda kiamat. Lapak terjadi kepada orang yang ia kenal pun tidak assalamualaikum, sudah harus tambah dekat lagi. Melihat apalagi keadaan di Timur Tengah, keadaan di Palestina begitu, ini sudah tanda-tanda kiamat. Tinggal satu saja, kita selalu dengan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah selalu. Amin. Jangan sampai kemudian kita salah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan untuk mereka orang-orang yang asing itu tetap mengikuti ajaran Nabi Muhammad, biar orang mengatakan aneh. Alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati, yaitu mereka yang menghidupkan apa yang sudah dipadamkan oleh orang-orang, dia dihidupkan lagi, dia hidupkan lagi. Mesin tak usah jaga, Soviet tambah maju tambah mundur, tambah maju. Soviet tambah maju tambah mundur, tambah maju. Kepadanya Ramadan, softnya banyak. Begitu Ramadan lewat, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Haji, ini sampai bulan Muharram tambah mundur. Mudah-mudahan dengan Maulid Nabi semangat. Ingat Nabi Muhammad, hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Masjidnya mudah-mudahan ramai. Bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW? Mereka ini berebut saf awal, sehingga sholat itu betul-betul kayak Jumat. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan
satu hal. Dulu ada Syekh Ma'ruf bin Abdullah Bajaman. Beliau ini punya murid 100.000 murid. Santri ini kan mi'ah alif murid. Beliau jadikan 3 kelas, 3 level. SMK, SMP, SD, SMP, SMA. 3 level. Ulia, Wusta, Sufla. Kelas tinggi, tengah, dan rendah. Berarti aliyah, sanawi, ibtidaiyah. Beliau mensyaratkan untuk semua tingkatan, baik yang dasar, menengah sampai yang ke atas, disyaratkan 3 hal. Apa yang pertama? Hendaknya tekstil memperbarui dengan Allah, yaitu dengan taubat. Likulisa setiap waktu, bahkan awal nafas, kulli nafas, setiap nafas istighfar, taubat. Bahkan taubat al-wafid bi fa'id Allah dan bil azim. Minta ampun kepada Allah, istighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, menghindari yang makruh, apalagi yang haram. Dan yang ketiga, agar memperhatikan semua sunnah, semua ajaran Nabi Muhammad SAW, hendaknya betul-betul diperhatikan, diamalkan, betul-betul dihidupkan. Itu 3 hal. Itulah kemudian orang tersebut akan sampai kepada Allah SWT, sehingga Allah Ta'ala berikan keberkahan dirinya, keberkahan keluarganya, keberkahan masyarakatnya, sehingga mereka mendapatkan apa yang diharapkan di dunia hasanah